Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaif halukum? Alhamdulillah. Masya Allah, anak-anak ustadzah kelas 4 SD IT Al-Khawarizmi. Hari ini kita akan melanjutkan belajar bahasa Arab di bab terakhir sebelum menyambut ulangan semester 1 ya. Masih melanjutkan bab yang kemarin, cuma hari ini bedanya adalah materi ya. Pekan lalu masih tentang kosakata tempat tinggal, kalau hari ini adalah tentang kaidah bahasa ya. Baik anak-anak ustadzah, sebelum kita lanjutkan, yuk mari kita berdoa dulu supaya lebih dimudahkan oleh Allah. Ustadzah pimpin, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dikhusyukkan. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma amin. Baik, anak-anak ustadzah solih dan solihah, silahkan buka buku paket Cinta Berbahasa Arab halaman 36. Sekali lagi, silahkan buka buku paket Cinta Berbahasa Arab halaman 36. Di sana ada materi. Nah, kita lihat ya. Yang pertama, ada 2 nomor. Nomor 1, perhatikan kata-kata yang bergaris bawah berikut ini. Hada baitun titik al-bait qoribun minal masjid, yang artinya ini rumah. Rumah ini dekat dari masjid itu. Kata yang kedua, kalimat yang kedua, hada bait, baiti qoribun minal mal'ab, artinya ini rumah. Rumahku ini dekat dari lapangan. Nah, perhatikan anak-anak ustadzah. Ada yang aneh di situ ya. Kata yang bergaris bawah dia sama-sama kata baitun atau artinya rumah. Tapi yang selanjutnya kenapa dia ada yang pakai alif lam, kemudian ada yang pakai kata baiti atau tambahan ya kepemilikan rumah saya. Jadi ada 3 kata, baitun, al-baitu, dan baitihi. Apa bedanya ya? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini ya anak-anak ustadzah. Silahkan disimak dengan baik. Nah, anak-anak ustadzah, dalam bahasa Arab itu kata benda itu terbagi menjadi 2 ya nak. Menjadi 2 bentuk. Ada namanya yang pertama isim nakiroh. Apa? Isim nakiroh. Ikuti ustadzah di rumah masing-masing. Isim nakiroh. Isim nakiroh artinya adalah kata benda yang masih mempunyai arti umum. Umum ya, nakiroh umum. Nakiroh artinya umum. Contohnya gimana ustadzah? Nah, contohnya rumah. Ustadzah sebutkan rumah. Maka rumah itu masih bentuk nakiroh karena dia nggak tahu rumahnya siapa. Kalau rumah aja kan belum tahu, bisa rumahnya Ustadzah Sari, bisa juga rumahnya Musyafa, atau rumahnya Abad, atau rumahnya Pirlo, atau rumahnya Akmal, atau rumahnya Fadil.
dan lain-lain. Bisa rumahnya siapa aja. Jadi kata rumah aja itu berarti masih bentuk isim nakiroh atau umum. Sampai di sini bisa dipahami? Rumah, sepatu, buku yang belum ada kata kepemilikannya itu berarti bentuknya masih umum, nakiroh. Bisa punya siapa aja. Ya. Sampai di sini kalau paham, dilanjutkan videonya. Kalau nggak paham di pause dulu, dimundurin lagi ya. Baik, kalau sudah paham, kita ke bentuk yang kedua. Yang tadi pertama isim nakiroh umum. Bentuk yang kedua, lawannya adalah isim ma'rifah. Artinya makna khusus. Ma'rifah, ikuti ustazah, isim ma'rifah. Artinya khusus. Jadi ada dua bentuk berlawanan ya. Yang pertama isim nakiroh umum, yang kedua isim ma'rifah khusus. Sampai di sini bisa diingat isim nakiroh apa nak? Iya betul, masih umum. Kalau isim ma'rifah betul umum, khusus ya. Isim ma'rifah isim nakiroh umum, ma'rifah khusus. Pintar anak-anak ustazah. Nah ustazah, kalau yang ma'rifah contohnya seperti apa ya? Baik, kita pakai kata rumah aja ya. Kata rumah, karena tadi ustazah contohkan sudah rumah. Nah kalau baitun tadi isim nakiroh, bisa rumahnya siapa aja. Nah baitun isim nakiroh biasanya diakhiri dengan tanwin di akhirnya nak. Jadi baitun ada unnya ya kan. Na'lun sandal, berarti itu masih nakiroh umum. Nah sekarang kalau ma'rifah itu dia ada alif lam di depannya ya, tidak pakai tanwin di belakang tapi ada alif lam di depannya. Al baitu, berarti itu sudah ma'rifah atau diketahui itu rumahnya sudah khusus punya siapa. Dan biasanya juga kalaupun belum kepemilikan dia sudah ditunjuk rumah itu. Nah kalau sudah ditunjuk berarti dia masuk ke isim ma'rifah atau makna khusus ya. Tandanya mudah aja nak. Kalau nakiroh dia tun, baitun, na'lun, saburatun, babun, itu masih nakiroh, masih umum ya. Tapi kalau mau dirubah ke nakiroh ke ma'rifah, maaf, jadi kita tambahin al di depannya. Tunnya tidak boleh pakai tanwin lagi, dibuang tanwinnya, sisakan domah satu aja ya. Baitun jadi al baitu, babun jadi al babu ya nak ya. Jadi bagaimana merubah isim nakiroh ke ma'rifah ustazah? Baitun tinggal dihapuskan tanwinnya, ganti alif lam. Insya Allah faham ya. Semoga faham, amin ya rabbal alamin. Nah kemudian di situ ada contoh nak, yang ada bagan-bagannya situ ya. Nah contohnya baitun tadi. Baitun itu ma'rifah sayang ya, nakiroh ya. Kita ubah jadi ma'rifah bisa pakai dua cara nak. Pakai alif lam yang tadi ustazah sudah sebutkan dan pakai kepemilikan ya. Yang pertama, bagan yang pertama panahnya al baitu. Nah itu udah berarti artinya udah khusus dia, udah ma'rifah. Al baitu berarti rumah itu. Nah udah khusus ya, udah nggak bisa bukan rumah umum, sudah dia khusus. Kemudian panahnya yang kedua di bawahnya baiti, artinya rumahku. Ini rumahku, hadza baiti, ini rumahku. Berarti dia sudah khusus kepunyaannya. Misalnya ustazah Sari bilang baiti, berarti ini rumahnya ustazah ya. Tidak boleh digunakan oleh orang lain. Ya, udah punya ustazah rumahnya, berarti yang lain ada rumahnya nggak sama gitu ya. Insya Allah paham. Kemudian di kotak sebelahnya nak, faslun. Ma makna faslun? Apa artinya faslun? Iya benar, kelas. Kelas itu masih umum. Kelas yang mana? Kelas berapa? Faslun masih kelas aja. Nah, kalau mau dibentuk ke ma'rifah biar dia maknanya khusus, maka diganti jadi fasluka. Kelasmu. Iya, kelasmu gitu. Berarti itu sudah makna khusus ya, udah ma'rifah. Kemudian di bawahnya sama fasluki. Kelasmu untuk perempuan ya.
Berarti misalnya fasluka kelas 4A dan 4C kan fasluka karena cowok. Berarti pakai fasluka, kelas kamu laki-laki. Kalau yang cewek kelas 4B fasluki, kelas kamu perempuan. Itu sudah makna khusus. Ingatin dua garis besar yang harus anak-anak ustazah pahami. Yang pertama ada isim nakiroh, maknanya masih umum, ya, masih punya siapa aja bisa. Yang kedua isim ma'rifah, maknanya sudah khusus, ya, insya Allah bisa dipahami. Selanjutnya kita pindah kaidahnya ke bawah lagi. Jika kita perhatikan kata-kata di atas, maka kita akan dapatkan kesimpulan sebagai berikut. A. Isim nakiroh ditandai dengan adanya tanwin pada huruf terakhir. Sepakat? Insya Allah ya. Udah Ustazah jelaskan. Yang B, isim ma'rifah diawali dengan alif lam. Jadi alif lam sama tanwin tidak boleh ada dalam satu kata ya anak-anak. Kalau udah pakai alif lam gak boleh pakai tanwin. Begitupun kalau sudah tanwin gak boleh pakai alif lam. Ya sayang ya, insya Allah paham ya. Nah kemudian yang C, isim yang telah menjadi ma'rifah atau khusus tidak menggunakan tanwin. Benar, karena dia pakai alif lam aja. Yang D, isim yang ma'rifah dengan kata ganti, yang contohnya tadi baiti, fasluka, fasluki, itu artinya ma'rifah dengan kata ganti ya nak. Tidak boleh diawali dengan huruf alif lam. Nah jadi baiti nggak boleh al baiti, karena dia sudah bentuknya dengan kata ganti ya. Baiti, baituki, fasluki, fasluka, tidak boleh ada alif lamnya ya nak. Baik anak-anak ustazah, contohnya yang sudah jadi kalimat nih, al baitun, baitu, al baituka, al baiti. Apakah kamu tahu mengapa kata-kata ini dianggap salah penulisannya? Nah, yang pertama, al-baitun kenapa dia salah? Karena udah pakai alif lam, ada tanwinnya lagi. Nah, berarti tanwinnya harus dihapuskan ya. Kalau mau pakai alif lam, tanwinnya dihapuskan. Kalau baitu yang kedua, dia nggak ada tanwinnya malah. Harusnya kan baitun ya. Yang pertama tadi harusnya al-baitu. Nah, kemudian yang ketiga al-baituka. Salahnya di mana yo? Karena ada K-nya, maka nggak boleh pakai alif lam lagi. Yang benar baituka ya. Selanjutnya al-baiti. Harusnya tidak ada alif lamnya, hanya baiti saja, artinya rumahku. Insya Allah bisa dipahami ya anak-anak ustazah. Kalau sudah ada tanwin tidak pakai alif lam. Kalau mau ada alif lam tidak boleh pakai tanwin. Kalau yang disandarkan kepada domir tidak boleh menggunakan alif lam. Baik, yang terakhir nomor 2, setiap isim yang didahului amama, min, janiba, waro'a, maka huruf terakhir di isim itu dikasrohkan. Kasroh itu apa nak? Garis di bawah. Jadi kalau ada kata-kata ini di depannya, berarti kata sesudahnya adalah kasroh. Contoh as-sahatu as-sahatu amama, ada kata amama, al-baiti, tidak boleh al-baitu, tidak boleh al-baita. Kenapa? Karena ada amama di sebelumnya. Bisa dipahami? Insya Allah mudah ya anak-anak ustazah. Bahasa Arab adalah bahasa yang sangat indah untuk dipelajari, karena bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran, bahasa syurga, bahasanya orang Islam. Demikian barangkali yang ustazah sampaikan. Terima kasih atas perhatian anak-anak ustazah. Hari ini tidak ada penugasan, hanya menyimak materi. Semoga bisa berlatih sendiri di rumah ya nak. Terima kasih. Wal-afu minkum. Mari kita akhiri dengan baca-baca hamdalah bersama-sama. Say hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Praise be to Allah. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.